Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan pertemuan sebelumnya, pembahasan tentang kewajiban terhadap Al-Quran. Maka kewajiban kita terhadap Al-Quran yang ketiga adalah mengamalkannya. Banyak sekali dari ayat maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun perkataan para ulama yang menjelaskan akan kewajiban kita mengamalkan Al-Quran. Karena inti diturunkannya Al-Quran, tujuan inti diturunkannya Al-Quran adalah agar diamalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Shad, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami turunkan kepada engkau yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wa ma tadabburu ayatihi illa ittiba'uhu bi'amalih." Tadabbur ayat yang dimaksud di sini adalah mengikuti Al-Quran dengan cara mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-A'raf, Alif Lam Mim Shad. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Alif Lam Mim Shad. Inilah kitab yang diturunkan kepada engkau sehingga tidak ada kesempitan sedikit pun di dalam dadamu. Litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Yang dengannya engkau memberikan peringatan dan sekaligus sebagai peringatan bagi kaum mukminin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan kalian mengikuti selainnya dari makhluk-makhluk yang dianggap sebagai wali. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali di antara kalian yang memikirkannya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, wajib bagi kita untuk berusaha mengamalkan Al-Quran. Setelah kita membaca, lalu mencoba untuk mentadabburi atau mempelajari maknanya, maka kewajiban kita adalah mengamalkannya. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang Yahudi ketika mereka meyakini akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama apa yang beliau bawa daripada Al-Quran. Lalu mereka enggan untuk mengikutinya. Padahal mereka meyakini bahwasannya Rasulullah bersama Al-Quran merupakan kebenaran. Namun mereka menolak untuk mengikutinya. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala gelari mereka dengan ad-dallin, orang-orang yang dimurkai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma
kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat setelah kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah, dan yang kedua adalah sunnahku. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad beliau menjelaskan, Nazal al-Qur'anu liyu'mala bih. Al-Quran turun untuk diamalkan. Fattakhidhu tilawatahu amala. Maka jadikan bacaannya sebagai amalan. Walihada kana ahlul Quran humul amiluna bih wal amiluna bima fihi. Oleh karena itu, ahli Al-Quran dahulu mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Orang-orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Wa illam yahfazuhu an dhahri qalbin. Meskipun mereka tidak menghafalnya di luar kepala. Wa amma man hafizahu wa lam yafhamhu wa lam ya'mal bima fihi falaysa min ahli. Adapun orang yang menghafalkan Al-Quran tapi dia tidak memahaminya dan dia tidak mengamalkannya, maka dia tidak termasuk ahli Al-Quran. Wa in aqama hurufahu iqamatas sahmi. Meskipun dia menegakkan bacaan Al-Quran, huruf-hurufnya seperti tegaknya anak panah. Meskipun mereka menegakkan hak-hak hurufnya setegak anak panah, maka selama dia tidak memahami dan mengamalkan Al-Quran, dia tidak termasuk sebagai ahli Al-Quran. Dan juga Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bahwasannya dahulu mereka banyak yang hafalan Al-Qurannya sedikit, akan tetapi mereka dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan Al-Quran. Berkata Abdullah bin Umar, kana ar-rajulu min khiyari ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ma'ahu illa surah min Al-Quran. Dahulu dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hafalan kecuali beberapa surat dari Al-Quran. Wa ruzikul amala bil Quran. Akan tetapi mereka dikaruniai untuk mengamalkan Al-Quran. Wa inna akhira hadhil ummah yukhaffafu alaihim. Dan sesungguhnya akhir umat ini mereka akan dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Hatta yaqra'ahu as-sabiyyu wal a'ma wal a'jami fala ya'maluna bih. Bahkan anak kecil, orang buta, atau bahkan orang non-Arab, mereka mampu untuk menghafal Al-Quran. Akan tapi musibahnya adalah la ya'maluna bih, ketika mereka tidak mengamalkan Al-Quran tersebut. Abdullah bin Mas'ud, beliau juga mengatakan, inna su'uba alaina hifdhu alfadhil Quran wa sahula alaina al-amalu bih. Sesungguhnya kami sulit menghafalkan lafaz-lafaz Al-Quran, akan tetapi mudah bagi kami untuk mengamalkannya. Wa inna man ba'dana yashulu alaihim hifdzul Quran wa yas'ubu alaihim al-amalu bih. Dan sesungguhnya orang-orang setelah kami sulit bagi mereka mudah bagi mereka menghafalkan Al-Quran, akan tetapi sulit bagi mereka untuk mengamalkannya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita berusaha mengamalkan apa yang sudah kita ketahui dari isi kandungan Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan Aisyah radhiyallahu taala anha,
bahwasanya akhlak beliau adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Yakni dari mulai bangun sampai tidur kembali, maka semua apa yang menjadi perilaku beliau, yang menjadi ucapan beliau adalah akhlak-akhlak Al-Quran. Dan demikian pula para sahabat, mereka memiliki perhatian besar dalam mengamalkan Al-Quran. Sebagai contoh, sahabiyun jalil Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, suatu ketika beliau bersama Al-Hur bin Qais dan Uyainah bin Hisn. Lalu kemudian Uyainah meminta kepada Al-Hur agar meminta izin kepada Umar supaya bisa berbicara dengan Umar. Meminta tolong kepada Al-Hur agar minta izin kepada Umar supaya berbicara dengan Umar. Maka setelah itu Uyainah berkata kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, "Ya ibn al-Khattab, wallahi ma tu'tina al-jazal wa ma tahkum bainana bil adl." Uyainah mengatakan kepada Umar ibn al-Khattab, yang ketika itu beliau adalah seorang Amirul Mukminin, "Wahai ibn al-Khattab, demi Allah, engkau tidak banyak memberikan kepada kami dan engkau tidak menjadi hakim yang adil bagi kami." Maka seketika Umar marah. Umar marah. Dikatakan demikian karena posisi beliau juga sebagai Amirul Mukminin. Maka kemudian Al-Hur bin Qais yang ketika itu berada di sisi Umar menahan Umar seraya mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyyih khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah mengatakan kepada nabinya, jadilah pemaaf, perintahkan kepada hal yang ma'ruf, dan berparinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Maka Ibnu Abbas langsung mengatakan, "Fawallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaih wa kana waqqafan 'inda kitabillah." Demi Allah, setelah ayat tersebut dibacakan oleh Al-Hur bin Qais kepada Umar, Umar langsung menahan diri, yakni tidak melampaui ayat tersebut, tidak jadi memukul Uyainah yang tiba-tiba menghardik Umar. Wa kana waqafan 'inda kitabillah, dan Umar adalah orang yang paling teguh dalam mengamalkan kitabullah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, tidak cukup kita membaca dan menghafal Al-Quran. Tidak cukup juga hanya mempelajari maknanya. Tapi kita pada akhirnya memiliki kewajiban untuk mengamalkan Al-Quran. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, bisa menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, yakni meskipun tidak menghafal Al-Quran, tidak banyak hafalan Al-Qurannya, tapi karena kita berusaha untuk mengamalkannya, kita berharap agar dijadikan sebagai ahli Al-Quran. Dan untuk diketahui bahwasannya isi kandungan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama akidah, kemudian yang ketiga Al-Quran berbicara tentang ahkam, dan yang kedua Al-Quran berbicara tentang ahkam, dan yang ketiga Al-Quran berbicara tentang akhbar, kabar berita. Masing-masing diamalkan. Al-Quran berbicara tentang akidah, maka kita harus mengimani apa yang wajib untuk kita imani dari akidah tersebut. Al-Quran berbicara tentang hukum-hukum, maka kita harus mengamalkan
Jika hukum tersebut halal, maka kita kerjakan. Jika hukum tersebut haram, maka kita tinggalkan. Yang ketiga, Al-Quran berbicara tentang akhbar, kabar berita. Maka kita mengimani dengan cara mempercayainya. Baik kabar-kabar tentang orang-orang terdahulu, ataupun kabar-kabar tentang yang akan terjadi di masa mendatang. Atau bahkan kabar-kabar tentang perkara yang ghaib, tentang urusan akhirat, surga, neraka, sirat, dan lain sebagainya. Ini kewajiban kita yang ketiga dan terakhir, yaitu berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban, untuk menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Al-Quran, baik itu membacanya ataupun mentadabburinya dan juga mengamalkannya. Semoga apa yang disampaikan memberi manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.